Halo semuanya, film yang gua tunggu-tunggu dan feel nunggunya itu hampir setara Avengers Endgame akhirnya rilis juga, yaitu F1 The Movie. Apa yang bikin gua tunggu sama film ini? Ya lu lihat aja dah. You're making a mistake thinking I'm just gonna be some. Sinematografinya coy, sutradara film ini orang yang sama yang direct Top Gun Maverick, jadinya nggak asing dengan gaya sinematografinya, dimana mereka pasang kamera di mobil F1-nya langsung. F1 ini menceritakan Sonny Hayes, karakter fiksi ya, yang balik lagi balapan di F1 setelah 30 tahun lamanya berhenti pasca kecelakaan yang dialaminya saat balapan di F1 juga. Setelah gagal di F1, dia jadi penjudi dan jadi orang yang bermasalah lah. Namun dia tetap ingin balapan. Jadinya dia loncat dari satu balapan ke balapan lainnya. Bukan duit yang dia cari, tapi momen, dimana dia ingin merasakan momen dia terbang atau nge-fly. Jadi saat lagi balapan dia merasa hening dan merasa nggak bisa dihentikan. Dia cari momen ini. Di sisi lain ada karakter Joshua Pierce yang seorang anak muda yang berbanding terbalik dengan Sonny. Ya tipikal sombong, nggak mau diatur, dan yang dipikirkannya cuman terkenal aja. Gue sukanya kedua karakter ini sepanjang film dilihatin perbedaan yang mencolok. Si Sonny yang fokus ke balapan dan beradaptasi dengan mobil F1 setelah 30 tahun gak pakai mobil itu. Si Joshua yang fokus ke tenarannya dan di sosmednya dan sebagainya, ya tipikal anak muda ya. Kedua karakter ini ditulis dengan bagus, namun sayangnya cerita di film ini nothing special. Plotnya udah ketebak, ada masa kejatuhan karakter dan kebangkitannya, ya kayak Gran Turismo. Tapi untungnya cerita pendekatan ke tim F1 yang kalau di sini namanya Apex GP ini bener-bener bagus sih menurut gua. Karena kita nggak dikasih POV struggle di pembalapnya aja, tapi juga di tim mekaniknya, tim pit stopnya, tim montirnya. Kayak adegan tim pit stopnya itu ada ngelakuin kesalahan dan kesalahannya ini juga salah satu penyebab kekalahan tim Apex. Terus kepala montir yang berdebat dengan Sonny Hayes soal ban yang mana cocok dipakai saat balapan itu terjadi juga. Meskipun ada banyak permasalahan, tapi akhirnya mereka nemu jalan keluarnya. Jadi penonton di film ini gak cuma merasakan bagaimana suasana di mobilnya. Tentunya dengan shot-shot yang ajib banget, itu berasa ada di mobil F1 tanpa secara langsung. Di tim pit stopnya juga ngerasain suasananya gimana, dan yang paling penting, kita juga ngerasain di posisi tempat duduk para kepala teknis di tim Apex GP. Gua gak tahu sebutannya ya, pokoknya mereka yang pakai seragam putih. Gue bukan penggemar F1, jadi nanti bisa kasih tahu istilah dan beberapa hal yang gue kurang tahu. Nah, POV di para kepala teknis timnya, ini kita ngerasain konflik antara pembalap dan mereka. Keputusan-keputusan yang dilakukan selama di arena balap. Yang paling gokil itu cara Sonny Hayes memenangkan pertandingannya dengan cara bikin lintasan F1 ini selalu jadi lintasan gak aman. Jadi nantinya ada mobil polisi atau entah apa sebutannya. Gara-gara ini, para pembalap nggak boleh saling menyalip. Gua nggak tahu ya ini legal atau enggak kalau di F1 aslinya. Soalnya gua ngelihatnya kayak curang sebenarnya. Apalagi bukan sekali doang, tapi 3-4 kali ada mungkin. Terus modifikasi mobil yang katanya nggak aman. Ini juga apakah boleh di F1 aslinya? Bagian tahu soal aturannya boleh tulis di komen. Last but not least, scoring Hans Zimmer yang bener-bener absolute cinema dan itu cocok dengan sinematografinya. Apalagi itu di momen puncaknya di balapan akhir, itu bener-bener pergabungan yang dahsyat antara scoring dan shot kameranya. Itu kuping kena eargasm dan mata dimanjain banget selama adegan balapannya. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.